Beberapa hari lalu terkait Nikita, kabarnya itu didapat intimidasi di dalam sel. Faktanya seperti apa sih, Pak Andi? Baik teman-teman, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin sebaiknya kita jelaskan dulu kronologisnya ya, supaya tidak beberapa hari lalu terkait Nikita, kabarnya itu didapat intimidasi di dalam sel. Faktanya seperti apa sih, Pak Andi? Baik teman-teman, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin sebaiknya kita jelaskan dulu kronologisnya ya, supaya tidak simpang siur ya. Jadi begini, itu di hari Jumat pagi ya, sekitar jam 10-an itu saya sempat ditelepon oleh Nikita ya. Dia menyampaikan kepada saya bahwa ada orang kejaksaan yang mau datang. Saya tanya tujuannya apa? Dia mau klarifikasi terkait postingan saya, yang mana postingan itu sebenarnya diposting oleh admin saya terkait dengan permasalahan ex Jampitsus ya. Ya, saya tanya lagi, memang apa? Apakah menghujat atau menghina atau bagaimana? Ya, disampaikan kepada saya bahwa kalimat saya kalau mau bersih-bersih, bersihkan dulu dapurnya lah. Ya, artinya kalau kita melihat kalimat itu kan pesan moral sebenarnya, bukan menghina, ya kan? Nah kemudian memang ada faktanya, dan faktanya orangnya sudah ditangkap, sudah tersangka dan sudah ditahan, ya. Saya pikir postingan itu tidak bermasalah. Nah kemudian saya berpesan pada saat itu, saya menyampaikan, ya kalau seperti itu kan tidak perlu ditanggapin, apalagi kita dengan kejaksaan ini atau Nikita ini sudah tidak ada hubungan terkait persoalan. Nah kemudian paginya lagi saya ditelepon pas hari Kamis itu, pas hari Jumat saya ditelepon lagi bahwa saya didatangi petugas dari Kanwil Menkumham, ya kan, jam 7 malam itu. Nah waktu itu sempat saya dipanggil oleh Kalapas ke ruangannya. Nah setelah Nikita katanya sampai ke ruangannya Kalapas itu, dia mendengar bahwa Kanwil ini mau datang ke sini atas perintah istana. Ya, atas perintah istana. Nah kemudian datanglah kurang lebih 10 orang lah. Ya, kurang lebih 10 orang. Kemudian Nikita itu dibawa ke ruangannya, ke kamarnya. Nah, setelah sampai di kamar, kemudian dia diperiksa, dipaksa, ya, menunjukkan HP-nya, yang mana HP-nya, yang mana kau simpan di mana HP-mu, kira-kira begitu ya, disimpan di mana HP-mu. Kita bilang saya tidak bawa HP apa-apa. Nah, salah satu dari petugas itu menunjukkan HP-nya, bahwa ini postingan kamu terkait masalah ex Jampitsus ini. Iya. Ini kita menjelaskan dong bahwa itu bukan saya yang posting, itu admin saya yang posting itu. Di sini saya tidak pakai HP. Kalau saya mau pakai, saya pakai memang fasilitas yang sudah disiapkan oleh rutan, seperti itu ya. Nah kemudian tetap diobok-obok itu ruangannya, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka katanya selesailah. Nah kemudian paginya itu, ya kan, sore kan tuh pagi ke kemarin ini ya, sore ya, disampaikan ke saya bahwa ini ada Kak Kanwil datang ke sini, ya kan. Nah setelah beliau sudah datang, Kak Kanwil ini sudah datang, kemudian kita juga menyampaikan lagi kepada saya bahwa begitu baiknya ini Kak Kanwil ini, ya kan,
Dia datang, saya bilang tujuannya apa datang? Dia klarifikasi terkait perbuatannya anak buahnya semalam itu. Ya kan, tapi kan kita kan menjadi satu pertanyaan ya. Kalau misalnya memang itu adalah perintah, kenapa mesti harus diklarifikasi? Ya kan? Tapi kalau diklarifikasi karena terdengar bahwa ada perbuatan anak buahnya menyalahgunakan wewenang, ya tentu kan tindakannya ada sama kepala itu, ya kan? Ya kalau misalnya memang menyalahgunakan wewenangnya, ya haruslah kira-kira ditindak seperti itu ya. Itu kalau kronologi seperti itu. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang nih kita menghubungi Abang, saya diperiksa. Kalimat itu ya, Bang. Saya berarti kan hanya personal. Apakah kedatangannya itu untuk menyidak keseluruhan atau hanya Niki, Bang? Ya, kalau kita mendengar dari klarifikasinya Pak Edi ya di medsos itu, katanya memang itu dalam rangka tugas untuk melakukan sidak di malam itu, ya kan? Tapi ada hal yang belum disampaikan beliau dan belum dipahami oleh masyarakat. Namanya bertugas itu pasti membawa surat tugas. Ya kan, pasti membawa surat tugas yang disampaikan kepada Kalapas dan juga disampaikan kepada yang terperiksa, ya kan? Tentu biasanya kalau surat tugas itu minimal dia dikasih tahu kami adalah tugas, ya itu satu. Kemudian ini tanggalnya, ini yang tanda tangan memberikan perintah, kira-kira begitulah. Itu yang biasanya terjadi ketika ada petugas yang sedang menjalankan tugas dari instansi lain ke instansi lainnya, ataukah perorangan, ataukah dari rumah ke rumah atau tempat ke tempat, ya seperti itu ya. Itu mekanismenya. Seperti itu kalau itu ditanyakan. Oke, sama tadi ada satu hal yang menarik bahwa adalah ini utusan istana. Ini kan luar biasa, Bang. Iya. Istana mengutus untuk spesial buat Niki. untuk Niki gitu, Bang. Nah, mungkin begini ya. Coba deh. Kalau namanya intervensi atau apa namanya istilahnya? Intimidasi itu tidak harus melakukan pengancaman nyata, ya kan? Ya bisa saja dia mempergunakan nama-nama pejabat, ya kan, atau petinggi-petinggi negara, ya kan, ataukah mungkin orang-orang yang ditakuti, kira-kira begitu. Nah itulah bagian daripada intimidasi itu tadi. Satu, datang pertama-tama katanya perintah dari istana, itu intimidasi, bagian daripada intimidasi. Dan kedua, menurut Nikita mereka tidak menunjukkan surat tugas. Dan ketiga, hanya khusus ruangannya Nikita saja atau kamarnya Nikita saja yang diperiksa, ya kan? Ini ada apa? Padahal tadi klarifikasinya memang mereka datang bertugas untuk sidak, seperti itu. Nah kalau sidak berarti secara keseluruhan dong diperiksa. Ada apa kok hanya ruangannya kamarnya Nikita saja yang diobok-obok? Nah ada juga yang tidak connect kalau menurut saya klarifikasinya beliau ini, tapi kita beri apresiasi lah, beliau ini telah melakukan klarifikasi itu ya. Tapi ada hal yang tidak nyambung ya. Di sisi lain beliau mengatakan bahwa tidak mungkin kita melakukan intervensi atau intimidasi ya, karena Nikita itu adalah duta, ya kan? Dia telah membantu misalnya pemasyarakatan mempromosikan masalah terkait alat komunikasi atau wartel Suspas ya. Wartel Suspas itu mempromosikan bahwa di rumah tahanan itu memang ada fasilitas seperti itulah kira-kira. Tapi anehnya kalau misalnya memang itu duta, kenapa mesti kamarnya diobok-obok? Kenapa mesti seharusnya kalau mau diselesaikan dengan baik cukup dipanggil Nikita. Ini ada postingan. Kalau misalnya memang itu tujuannya untuk klarifikasi, ini postingan ini
Anda bagaimana Anda bisa memposting ini sementara Anda ada di dalam? Apakah Anda membawa HP? Ya cukup nih kita menjelaskan bahwa itu kan diposting sama admin saya. Kenapa mesti harus diobok-obok itu ruangan atau kamar, ya kan? Nah, kalau misalnya memang itu sidak, kenapa mesti Nikita saja? Jadi mungkin tanda kutip bahwa memang ini ada sedikit intimidasi kalau saya melihat. Oke bang, Seperti itu. Oke, bentar, nyambung dulu. Sorry, satu terakhir, saya nyambungin gini. Kalau memang pada akhirnya hanya Niki, terkhusus Niki, abang melihat gak sih bahwa ini ada sesuatu, entah ada yang dipesan-pesan, entah ada titipan atau apapun gitu, karena ini hanya Niki ya bang, tidak keseluruhan gitu. Ya, itu ya baik ya. Makanya tadi kalau kita hubungkan ke sana terkait masalah cuitan, ini kan begitu banyak cuitannya, kenapa hanya satu itu aja dipermasalahkan? Ya, kenapa hanya itu satu dipermasalahkan? Kemudian dipermasalahkannya lagi dengan tanda kutip ya, ada intervensi. Kenapa intervensi? Ini membawa-bawa nama istana. Nah, saya sangat berharap sekali istana ini bisa memanggil oknum ya, oknum Kanwil Menkumham ini. Kalau benar itu ada membawa-bawa nama istana. Ada apa istana dengan Febri ini misalnya kan? Kalau misalnya memang itu ada, kan ini kan luar biasa ini. Ini bisa merusak nama baik istana kalau seperti ini. Ini sedang ada orangnya sedang ditahan, ada bermasalah, sudah ditetapkan tersangka, kemudian ada orang yang posting, kemudian ada disuruh. Ya kan, kemudian mengatasnamakan istana. Ini luar biasa kalau menurut saya ya. Dan saya berharap bahwa ketika memang benar-benar oknum dari Kanwil ini, Menkumham ini terbukti menyalahgunakan wewenang, kiranya dapat diberi sanksi yang seberat-beratnya ya. Kan begitu baiknya itu Pak Edi sudah memberikan klarifikasi begitu baik yang menyampaikan, cuman beliau ada yang ketinggalan, makanya saya tambahkan. Nah, kemudian juga ada Kak Kanwil ya yang datang ke Nikita untuk klarifikasi. Yaitu tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya klarifikasi itu bagaimana, apakah dia minta maaf sama Niki atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya kan? Yang jelas beliau datang mendatangi Nikita. Seperti itu ya. Bang, untuk Nikita sendiri pada saat di sidak itu mungkin siapa saja yang hadir, mungkin dari Kalapas atau rutannya sendiri yang mendampingi Nikita, dan dari sisi Nikita siapakah yang dicurigai oknum? Ya, begini, itu tadi saya sampaikan bahwa ada kurang lebih 10 orang menurut Nikita. Nah, pada saat sidak itu ke kamarnya Nikita itu ada 7 orang. Ya, semuanya dari Kanwil tanpa ada pendampingan dari pegawai lapas itu. Ya, itu menurut Nikita. Nah, kemudian ada 3 orang, kalau saya tidak salah, dia masih ada di ruangannya kelapas itu. Ya, seperti itu ya. Oknumnya yang dicurigai dari pihak Niki? Nah, oknum yang dicurigai menurut Niki ini yang menunjukkan postingannya Niki di HP-nya itu inisial D. Ya, inisial D ya. Itu. Ya, bisa saja kalian tanya aja di sana itu di Kanwil, siapa sih nama inisial D ini dan datang ke rutan ini kan, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Bisa saja mungkin ditanyakan di sana. Ya seperti itu ya. Berarti tidak ada adanya indikasi bahwa ini SOP-nya tanpa Kak Kanwilnya ini tahu, atasan Kak Kanwilnya ini nggak tahu Bang kalau ada. Ya, kita andai kata dia menunjukkan surat tugas, ya tentu kita tahu siapa yang memberikan tugas, ya kan? Kan tidak ditunjukkan itu, dan itu sebenarnya wajib. Ya, tindakan namanya memeriksa orang itu, apalagi ini memeriksa orang, ya kan? Kalau memeriksa orang itu wajib, kalau dari petugas administrasi negara wajib menunjukkan namanya surat tugas, ya. Jadi supaya kita tahu tujuannya apa, supaya kita tahu oh benar-benar ini dari Kanwil, benar-benar ini menjalankan tugas kena perintah. Nah, itu yang tidak ditunjukkan ya, seperti itu. Tapi menurut
Bang Ali sebagai lawyer, artinya suara Niki ini masih sangat berpengaruh di publik sendiri, artinya ya sampai ketakutan lah, tanda kutip, sampai ada indikasi istana menyuruh untuk sidak segala macam. Power Ya, Niki mungkin. masih kuat. Ya, kalau saya sih sangat berpengaruh, ya kan? Tapi seharusnya tidak perlu ditakuti. Justru itu membantu pemerintah, bahwa membantu menyampaikan kepenuhan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh ada kejahatan seperti ini, ya kan? Dan namanya ini public figure ya, tentu kan apalagi followernya banyak ya, tentu kalau dia misalnya membuat status dan lain-lain sebagainya, tentu kan mungkin masih banyak orang yang tidak paham sehingga jadinya menjadi paham. Kalau pertanyaannya apakah berpengaruh, ya sangat berpengaruh karena memang beliau adalah public figure ya, seperti itu. Oke Bang, saat Niki menelpon Abang sendiri, ada nada-nada ketakutan atau kepanikan nggak sih Bang? Karena seperti yang Abang bilang tadi kan, Niki di sana tidak ada yang mendampingi gitu. Iya betul. Pertama saya ditelepon di hari Jumat itu, Niki itu saya tahu jiwanya. Dia manusia ini adalah petarung, tidak pernah ada rasa takut. Nah pada saat itu bahkan saya menawarkan mau mendampingi, tidak perlu katanya, cukup Abang memberikan saran kepada saya bagaimana menghadapinya. Nah waktu itu kalau kejaksaan datang tidak usah dilayani karena sudah tidak ada lagi kaitannya jasa dengan perkara kita. Nah kalau terkait masalah berita dan lain-lain sebagainya, dia juga tidak punya kewenangan untuk itu. Nah akhirnya mereka tidak datang. Yang datang adalah orang yang memang punya kewenangan untuk melakukan sidak seperti itu. Tapi proseduralnya tadi itu dimana tidak ditunjukkan surat tugas, dan kemudian sedikit ada intimidasi, ya kan? Ada intimidasinya. Itu apa intimidasinya itu? Dia membawa-bawa nama istana. Apakah itu bukan bagian daripada intimidasi? Nah kalau benar-benar itu, kalau itu bukan benar hanya menjual nama istana, saya berharap supaya memang oknum seperti ini harus diperiksa lah. Kalau misalnya dia terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, ya tentu kan ada sanksi secara administratif itu. Seperti itu ya. Oke, berarti berita apa yang diposting ini kalau dia diintimidasi itu fakta ya, Andi ya? Nah, kalau menurut Nikita seperti itu, bahwa dia merasa diintimidasi, yaitu tadi salah satunya adalah karena adanya membawa-bawa nama istana, itu satu ya. Dan kemudian dia dipaksa untuk menunjukkan HP, ya kan? Nah, sementara Nikita sudah menjelaskan bahwa saya tidak ada HP. Yang memposting itu adalah admin saya, bukan saya. Tapi tetap dipaksa katanya seperti itu. Namun mereka tetap juga tidak menemukan karena memang tidak ada HP di situ. Seperti itu. Oke, terakhir Bang, dari pihak Abang Niki, apakah akan menindaklanjuti hal ini Bang? Apa? Akan menindaklanjuti hal ini, mencari tahu siapa oknumnya segala macam? Ya itu kembali ke Nikinya saja. Ya yang jelas begini ya. Ada dua hal poin yang saya ini ingin saya sampaikan, saya tegaskan bahwa memang Kakang Will ini luar biasa kalau menurut saya ya, karena dia datang untuk mengklarifikasi terkait tindakan anak buahnya di malam itu. Dan kedua, Pak Edi pun juga sudah menyampaikan klarifikasi dan itu harus kita hargai dan kita harus hormati. Seperti itu ya. Oke, sip.